Oke, kembali lagi bersama saya di channel Konsultani. Bersama Konsultani, petani cerdas, petani mandiri, merdesa. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah alat yang cukup sederhana namun memiliki fungsi yang sangat vital, terutama bagi para petani. Jadi dalam kegiatan bercocok tanam biasanya kita dihadapkan pada serangan hama dan penyakit. Namun petani kadang bingung bagaimana cara mengatasinya dan ujuk-ujuk menggunakan pestisida kimia yang tentunya sangat berbahaya baik bagi lingkungan, bagi petani itu sendiri, namun dari sisi pengendalian hama dan penyakit itu tidak efektif. Jadi di channel Konsultani ini kita akan berikan tutorial bagaimana caranya mengendalikan hama dan penyakit dengan cara mudah, efisien, dan pasti efektif. Kita akan membuat yang namanya perangkap kuning atau yellow sticky trap. Seperti apa penampakannya? Jadi ini namanya perangkap kuning atau yellow sticky trap. Ini sangat sederhana. Jadi cara kerjanya adalah serangga-serangga itu memiliki daya tarik terhadap warna, khususnya warna kuning. Jadi kita akan memanfaatkan sifat-sifat alami dari serangga tersebut untuk bisa mengendalikannya. Oke, jadi untuk membuat perangkap kuning ini, jadi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat perangkap kuning antara lain kita menggunakan botol bekas, botol air mineral, kemudian kita membutuhkan cat yang berwarna kuning, kemudian kita membutuhkan perekat. Kita di sini menggunakan lem tikus. Kenapa kita pakai lem tikus? Karena daya tahan lem ini cukup bagus. Jadi perangkap kuning ini bisa bertahan sampai 1 bulan. Kemudian kita memerlukan wadah. Di dalamnya ini ada bensin untuk mengencerkan lem tikusnya. Kemudian kita membutuhkan plastik bening. Tentu kita membutuhkan kuas untuk mengoles lemnya. Kemudian kita juga perlu alat pengaduk. Jadi step yang pertama kita harus mewarnai dengan cat berwarna kuning. Jadi di sini kita menggunakan pilok supaya memudahkan, tapi untuk teman-teman bisa menggunakan cat oles maupun cat apapun, yang penting berwarna kuning. Oke, kita cat. Oke, selanjutnya lem tikus ini kita encerkan dengan menggunakan bensin pada wadah khusus. Jadi seperti ini. Kita encerkan secukupnya saja. Jadi kita kalau misalkan satu tub ini bisa sampai 50 perangkap. Jadi kita karena ini untuk dicontoh saja seperti ini. Jadi ini terus diaduk sampai benar-benar tercampur. Kemudian setelah lem ini tercampur di cairan bensin ini, kemudian kita siapkan plastik bening. Jadi plastik bening seperti ini. Jadi ini dibuat berdasarkan pengalaman kita di lapangan. Biasanya lem ini langsung dioles pada botol, namun kendalanya kita harus mengulang untuk membuat atau mengecat botol ini sehingga cukup boros. Maka dari itu berdasarkan pengalaman kita siasati dengan menggunakan plastik bening ini. Jadi kita masukkan botolnya di dalam plastik.
Plastiknya kita kunci dengan tutup botolnya. Jadi seperti ini, warna kuningnya tetap jelas. Kemudian kita mulai langkah pengolesan dengan menggunakan lem. Jadi seperti ini. Ini dioles secara merata. Seperti ini. Nah, jadi perangkap kuning ini sudah jadi dan siap digunakan. Gimana? Mudah bukan? Teman-teman pasti bisa buat di rumah secara sendiri-sendiri. Oke, setelah perangkap kuning ini diisi lem dan siap digunakan. Cara pemasangannya adalah perangkap kuning ini dipasang di tengah kebun. Diusahakan dekat dengan tanaman teman-teman, misalkan cabai. Jadi ini dipasang sedekat mungkin dengan cabai. Jadi serangga-serangga yang mencoba mendekati pohon cabai Anda akan tertarik mendekati perangkap ini dan terperangkap di sini. Kemudian untuk rekomendasi pemasangan ini sebanyak minimal 20 buah per hektar. Jadi itu minimalnya, maksimalnya bebas. Semakin banyak akan semakin bagus. Kemudian waktu pemasangan. Jadi waktu pemasangan perangkap ini yang paling baik adalah sedini mungkin. Misalkan baru hari pertama tanam, perangkap ini harus dipasang. Jadi semakin cepat dipasang, maka kita akan semakin cepat mengendalikan serangga hama ini dan populasi bisa ditekan. Populasi bisa ditekan, serangan menurun karena selain berdampak secara langsung yaitu menghisap nutrisi pada tanaman, serangga-serangga hama itu juga menjadi vektor atau pembawa penyakit. Salah satunya ada virus kuning. Misalkan kutu kebul itu adalah vektor utama dari virus kuning. Jadi dengan kita membuat perangkap ini, kutu kebul kita tangkap sebanyak mungkin. Jadi virus kuning bisa kita kendalikan. Oke, dengan membuat alat sederhana ini kita bisa mengendalikan hama dan penyakit secara sekaligus. Alat yang sangat mudah, sangat murah, dan bisa diterapkan oleh siapa saja. Sekian untuk tutorial kali ini. Jadi kalau teman-teman mau dibuatkan konten khusus, silahkan tulis pada kolom komen, nanti kita akan buatkan. Kemudian untuk tetap update di channel kita bisa subscribe, like, dan di-share. Oke, bersama Konsultani, petani cerdas, petani mandiri, merdesa.